Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai segmentation, targeting, positioning kebun anggrek Singosari bersama rekan saya yaitu Rita Nuraini, Gilang Fajar Setiawan, Kaisar Rasuala, dan saya sendiri Adelia Nur Aisyah. Tapi pembahasan yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan metodologi, yang ketiga ada hasil pembahasan, yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Indonesia dikenal dengan julukan pusat keanekaragaman tanaman berbunga dan tanaman hias tropik atau dengan istilah Center of Origin. Karena Indonesia sebagai negeri yang beriklim tropis dengan kekayaan flora yang beraneka ragam, berbagai jenis tanaman dan tumbuhan dengan baik termasuk bunga dan tanaman hias yang mempunyai keunikan dan arti sendiri. Tanaman hias merupakan salah satu tanaman hortikultura yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pengembangan pertanian di Indonesia. Salah satu jenis tanaman hias yang paling mudah hidup dan subur di Indonesia adalah anggrek. Anggrek merupakan tanaman hias potensial di samping tanaman hias lain. Tanaman berbunga indah ini tersebar luas di pelosok dunia, termasuk Indonesia. Anggrek termasuk tanaman hias yang banyak diminati dan mempunyai kelebihan yang fisiknya sangat bervariasi. Anggrek merupakan nama umum untuk semua tumbuhan pada famili Orchidaceae atau anggrek-anggekan. Famili ini merupakan grup tumbuhan terbesar menurut Andiani 2010. Ia melihat pada kondisi agroklimat, sumber daya hayati, dan SDM, teknologi inovatif yang dapat membuat bentuk anggrek menarik, warna yang warna-warni, tahan lama, harga relatif terjangkau, serta investasi yang cukup, maka pengembangan usaha anggrek di Indonesia ini akan terus meningkat. Pengusaha anggrek sebagai bunga komersial yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi telah berjalan cukup lama, bahkan sudah menjadi salah satu komoditas penting dalam perdagangan florikultura dunia. Fenomena bisnis juga marak, dari kebun anggrek besar hingga para pedagang-pedagang di pinggir jalan banyak yang menjualnya. Salah satu jenis anggrek yang sering diusahakan di Indonesia adalah Dendrobium sp. Di Jawa Timur, khususnya di Kota Malang, adalah salah satu kota yang berpotensi berpartisipasi dalam peluang berbisnis anggrek ini. Salah satu nursery yang ada di Kota Malang yaitu Kebun Anggrek Singosari atau KAS. Selain menjual tanaman anggrek dewasa, nursery ini juga menjual bibit-bibit anggrek yang ada dalam botol. GV Orchid juga memfasilitasi konsumen dengan cara memberikan konsultasi, pelatihan, dan cara menanam anggrek dengan baik, serta mengajarkan berbisnis anggrek. Salah satu bagian dari manajemen KAS adalah dengan sistem STP. STP sendiri adalah salah satu sistem pemasaran untuk menentukan area di manakah sebuah bisnis akan beroperasi. Selain itu, STP juga bisa membangun brand image, kredibilitas, dan marketing plan. Selanjutnya, tujuan dan metodologi. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar mahasiswa mengetahui tentang segmentation, targeting, dan positioning pada kebun anggrek Singosari atau KAS. Yang kedua yaitu metodologi. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari sumber kepada pengumpul data. Sugiono 2015. Pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh pada saat kami melakukan survei lapang ke sampai kebun anggrek Singosari. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, segmentation. Segmentation adalah upaya memetakan atau memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk. Yang pertama, segmentasi consumer market. Geographic segmentation, konsumen dari KAS ini berada di mana-mana karena KAS ini mempunyai pengiriman melalui online, tetapi untuk konsumen offline biasanya ada di Malang dan sekitarnya karena tempat pemasarannya berada di Malang. Next.
Yang kedua, demographic segmentation. Hasil kuesioner yang disebar kepada kalangan pecinta anggrek, segmen lada kebun anggrek Singosari atau KAS, ini tertuju kepada kalangan menengah hingga menengah ke atas dan juga para pengoleksi dan pecinta anggrek. Indikator lainnya seperti umur dan jenis kelamin tidak mempengaruhi segmen ini. Yang ketiga yaitu physiographic segmentation. Segmentasi physiografis ditunjukkan kepada orang-orang pecinta dan kolektor anggrek saja. Segmentasi business market. Penentuan segmen pasar pada kebun anggrek Singosari atau KAS ini tertuju pada orang-orang yang memang suka dan koleksi tanaman anggrek. Segmen pasar ini menggunakan pendekatan kepada konsumen secara menyebarkan produk anggrek melalui sosmed dan mengarahkan pada pemasaran untuk melakukan kerjasama pada tuk bunga dan reseller. Yang terakhir, segmentasi international market. Perusahaan ini masih belum mempunyai segmen pasar internasional. Baik, selanjutnya yaitu targeting. Targeting merupakan sebuah sasaran, siapa yang dituju. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar. Artinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Dari analisis segmentation di atas, diketahui target pasar kebun anggrek Singosari terdapat pada kalangan menengah hingga menengah ke atas. Pada kalangan menengah ke atas, ini bisa jadi dijual kembali menjadi reseller. Sedangkan pada kalangan menengah ke atas bisa dijadikan koleksinya. Baik, selanjutnya yaitu positioning. Positioning merupakan image atau citra yang terbentuk di benak seseorang konsumen dari sebuah nama perusahaan atau produk. Positioning adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen yang membedakannya dengan produk pesaing. Dalam hal ini termasuk brand atau image, manfaat yang dijanjikan, serta competitive advantage. Inilah alasan kenapa konsumen memilih produk suatu perusahaan, bukan produk pesaing. Adapun hasil positioning dari pemasaran anggrek adalah yang pertama, harga lebih murah. Yang kedua, memposisikan dirinya sebagai tempat pemeliharaan dan penjualan tanaman anggrek berkualitas tinggi dengan teknologi terbaik, serta produknya sesuai dengan segmentasi pasar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kuesioner yang telah disebarkan dapat ditarik kesimpulan untuk analisis segmentation, target, dan positioning sebagai berikut. Segmentation pada kebun anggrek Singosari ada 3, yaitu segmentasi konsumen pasar, segmentasi bisnis pasar, dan segmentasi internasional pasar. Pada segmentasi konsumen pasar terdapat juga 3 segmentasi. Pertama, segmentasi geografi merupakan melayani sistem online dan ada juga konsumen yang langsung datang ke lokasi, biasanya konsumen dari Malang. Kedua, segmentation demografi. Pada kebun anggrek Singosari, mayoritas konsumen ini tertuju kepada kalangan menengah hingga menengah ke atas dan juga para pengoleksi dan pencinta anggrek. Ketiga, segmentasi psikografi. Biasanya ditunjukkan pada para pecinta anggrek dan atau koleksi atau kolektor anggrek. Untuk segmentasi bisnis pasar tertuju pada orang-orang yang memang suka pada tanaman anggrek. Pada positioning kebun anggrek Singosari meliputi harga lebih murah, memposisikan dirinya sebagai tempat pemeliharaan dan penjualan tanaman anggrek berkualitas tinggi dengan teknologi terbaik, produknya sesuai dengan segmentasi pasar. Pada target kebun anggrek Singosari sendiri mengarah pada kalangan menengah hingga menengah ke atas. Pada kalangan menengah ini bisa jadi dijual kembali menjadi reseller, sedangkan pada kalangan menengah ke atas bisa dijadikan koleksi. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.